Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Talita Sawanabila dengan NPM C1C022039. Saya berasal dari kelas 2D, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana aktivitas akuntansi mulai dari persamaan dasar akuntansi sampai dengan neraca saldo. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan ilustrasi transaksinya. Untuk ilustrasi ini, bentuknya adalah perusahaan perseorangan. Jadi begini, Nana Talita adalah lulusan fotografi dari Universitas Trisakti yang memutuskan membuka perusahaan jasa di bidang fotografi dengan nama Lita Studio pada tanggal 1 Januari 2023 yang memberikan jasa pemotretan indoor maupun outdoor. Lita Studio ini beralamat di Jalan Kalimantan, Rawamakmur, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi berhubungan dengan Lita Studio selama bulan Januari 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, Nona Talita menanamkan modal untuk perusahaan miliknya sebesar 65 juta. Ini maksudnya ketika didirikan, Nona Talita menanamkan modal. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah transaksi ini termasuk transaksi keuangan atau non-keuangan? Jawabannya adalah transaksi keuangan, karena transaksi ini mempengaruhi posisi keuangan Nona Talita. Sebelumnya, Lita Studio tidak memiliki dana. Setelah diinvestasikan, barulah mendapat sebesar 65 juta. Bagaimana pencatatan untuk persamaan dasar akuntansinya? Pertama, kita buat tanggal 1 Januari 2023. Kita mencatatnya yaitu aset Lita Studio berupa cash bertambah sebesar 65 juta. Kemudian di sisi lain, ekuitas studio bertambah karena modal Nona Talita bertambah sebesar 65 juta. Transaksi kedua masih pada tanggal yang sama. Nona Talita mengeluarkan dana sebesar 20 juta untuk sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun di Jalan Kalimantan. Jadi, waktu Nona Talita mendapati ruko di Jalan Kalimantan, pemilik ruko meminta agar pembayaran langsung dilakukan untuk sewa 1 tahun ke depan senilai 20 juta, terhitung sejak 2 Januari 2023 sampai 2 Januari 2024. Sekarang kita identifikasi lagi, apakah transaksi ini termasuk transaksi keuangan atau bukan adalah transaksi keuangan, karena ada pengaruh terhadap posisi keuangan. Pengaruhnya itu, uang Lita Studio yang tadinya 65 juta, sekarang sudah berkurang sebesar 20 juta, karena sudah membayar sewa ruko. Untuk transaksi ini belum bisa kita akui sebagai beban sewa karena rukonya belum memberikan manfaat. Sehingga untuk transaksi ini diakui sebagai sewa dibayar di muka. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu tanggal 1 Januari 2023, aset Lita Studio berupa cash berkurang sebesar 20 juta. Kalau berkurang, kita beri tanda minus 20 juta. Kemudian, aset Lita Studio berupa sewa dibayar di muka bertambah sebesar 20 juta. Bertambah 20 juta. Tanggal 2 Januari 2023, dibeli peralatan fotografi senilai 20.800.000. Baru membayar tunai 10.800.000 dan sisanya secara kredit. Di sini ada kata dibayar secara kredit. Kredit itu artinya berutang. Berarti Lita Studio mengaku dia punya utang, namanya utang usaha. Maka pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu
tanggal 2 Januari 2020. Aset Lita Studio berupa cash berkurang sebesar 10.800.000. Kemudian, aset Lita Studio berupa peralatan bertambah sebesar 20.800.000. Di sisi lain, liabilitas Lita Studio berupa utang usaha bertambah sebesar 10 juta. Baiklah, kita masuk pada transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 3 Januari 2023. Dibeli perlengkapan fotografi senilai 2.300.000 secara tunai. Pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu aset Lita Studio berupa cash berkurang sebesar 2.300.000. Kemudian, aset Lita Studio berupa perlengkapan bertambah sebesar 2.300.000. Tanggal 4 Januari 2023, Nona Talita merekrut 3 karyawan dengan gaji masing-masing 3.500.000 per bulan. Mari kita identifikasi apakah transaksi ini termasuk transaksi keuangan atau transaksi non-keuangan. Jawabannya adalah transaksi non-keuangan, walaupun di situ tertera nominal uang. Di sini, Nona Talita baru merekrut dan memutuskan 3 karyawan untuk dipekerjakan. Baru nanti, setelah sebulan bekerja, mereka mendapatkan gaji sebesar 3.500.000. Karena bukan transaksi keuangan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi dan tidak akan dicatat secara akuntansi. Kita bisa langsung lanjut ke tanggal 6 Januari 2023. Sini dikatakan diterima pendapatan jasa sebesar 2.500.000 atas pemotretan close-up 50 murid dari SMP Suka-Suka sebanyak 2.500 lembar. Di sini, jasa sudah diselesaikan dan sudah dibayarkan hari itu juga. Maka, pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu 6 Januari 2023, aset Lita Studio berupa cash bertambah sebesar 2.500.000. Oke. Kemudian, di sisi lain, ekuitas studio bertambah karena pendapatan jasa bertambah sebesar 2.500.000. Tanggal 7 Januari 2023, Lita Studio telah menerima uang dari Pak Andi sebesar 5.500.000 untuk pemotretan pre-wedding bulan depan. Di sini belum bisa kita akui sebagai pendapatan jasa, karena kita belum memberikan jasa pemotretan kepada Pak Andi. Lita Studio mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka. Maka pencatatan persamaan dasar akuntansinya yaitu tanggal 7 Januari 2023.
Aset Lita Studio berupa cash bertambah sebesar 5.500.000. Kemudian di sisi lain, liabilitas Lita Studio berupa pendapatan diterima di muka bertambah sebesar 5.500.000. Tanggal 9 Januari 2023 menyelesaikan pemotretan untuk acara khitan anak atas nama Bruno sebesar 4 juta. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu seminggu. Nah, pada transaksi ini, Lita Studio belum menerima uang, tetapi berhak menagih minggu depan karena sudah menyelesaikan jasa pemotretan untuk acara hitam. Jadi, pencatatan persamaan dasar akuntansinya yaitu tanggal 9 Januari 2023. Aset Lita Studio berupa piutang. Ini ya, piutang. Berupa piutang bertambah sebesar 4 juta. Kemudian, di sisi lain, ekuitas Lita Studio bertambah karena pendapatan jasa bertambah sebesar 4 juta. Tanggal 11 Januari 2023, melunasi hutang untuk pembelian peralatan pada tanggal 2 Januari 2023. Jadi, pada tanggal 11 ini, Nona Talita melunasi hutang atas pembelian peralatan fotografi tanggal 2 Januari 2023. Ini ya, kita lihat tanggal 2 Januari, ternyata Lita Studio belum membayar sepenuhnya. Lita Studio perlu membayar 10 juta lagi. Jadi, tanggal 11 dia sudah membayarnya. Maka, pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu pas Januari 2023, aset Lita Studio berupa cash berkurang sebesar 10 juta. Jangan lupa tanda minus. Kemudian, di sisi lain, liabilitas Lita Studio berupa utang usaha berkurang sebesar 10 juta karena utang sudah dibayar, maka utang berkurang. Tanggal 13 Januari 2023 telah menyelesaikan jasa pemotretan acara ulang tahun anak senilai 2.500.000. Baru diterima 2 juta dan sisanya diterima minggu depan. Pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu 13 Januari 2023. Aset Lita Studio berupa kas bertambah sebesar 2 juta. Kemudian, aset Lita Studio berupa piutang juga bertambah sebesar 500.000. Di sisi lain, ekuitas Lita Studio
bertambah karena pendapatan jasa bertambah sebesar 2.500.000. Tanggal 16 Januari 2023 menerima uang sebesar 4 juta atas jasa pemotretan yang telah diberikan kepada acara Kitan Bruno minggu lalu. Pada tanggal 16 ini bukan memberikan jasa, tetapi menerima uang dari Bruno sebesar 4 juta. Maka pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu 16 Januari 2023. Asetnya Lita Studio berupa cash bertambah sebesar 4 juta. Kemudian aset Lita Studio berupa piutang berkurang sebesar 4 juta. Tanggal 20 Januari 2023 diterima pelunasan untuk transaksi tanggal 13 Januari 2023. Kita kembali ke tanggal 13 Januari 2023 bahwa pada hari itu kita sudah menyelesaikan jasa pemotretan acara ulang tahun anak, tetapi belum lunas pembayarannya. Pelanggan harus membayar 500.000 lagi, dan pembayaran tersebut sudah diterima pada tanggal 20 Januari 2023. 20 Januari 2023. Asetnya Lita Studio berupa cash bertambah sebesar 500.000. Kemudian asetnya Lita Studio berupa piutang berkurang sebesar 500.000. Tanggal 21 Januari 2023 diselesaikan jasa pemotretan keluarga Nyonya Widya sebesar 3 juta, tetapi belum dibayar, baru akan dibayar bulan depan. Maka pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu tanggal 21 Januari 2023 aset Lita Studio berupa piutang bertambah sebesar 3 juta. Kemudian di sisi lain, ekuitas Lita Studio bertambah karena pendapatan jasa bertambah sebesar 3 juta. Tanggal 22 Januari 2023, Lita Studio membeli ATK dan frame foto secara tunai dari toko Jeki sebesar 500.000. ATK dan frame foto termasuk akun perlengkapan, maka pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu tanggal 22 Januari 2023. Asetnya Lita Studio berupa cash berkurang sebesar 500.000. Oke. Kemudian, asetnya Lita Studio berupa perlengkapan bertambah sebesar 500.000. Perlengkapan bertambah sebesar 500.000. Kita lanjut pada transaksi tanggal 23 Januari 2023. Sebelumnya mohon maaf, tadi ilustrasinya ada kesalahan sedikit ya, karena tadi gaji karyawannya itu baru untuk gaji satu orang. Ini sudah saya ganti ya, gaji untuk 3 orang sebesar 10.500.000. 3.500.000 dikali 3. Jadi 10.500.000. Membayar jasa reparasi kamera sebesar 800.000. Ini artinya
Pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi adalah aset Lita Studio berupa cash berkurang sebesar 800.000. Pada sisi lain, ekuitas Lita Studio berkurang sebesar 800.000. Kenapa berkurang? Karena beban reparasi kamera bertambah sebesar 800.000. Jadi, bukan beban reparasi yang berkurang, tetapi beban bertambah. Beban bertambah ketika kita sudah merasakan manfaat dari suatu aset atau jasa yang kita terima. Karena beban bertambah, pasti ekuitas berkurang. Tanggal 24 Januari 2023 telah diselesaikan jasa pemotretan keluarga Tuan Bakri senilai 3 juta dan sudah dilunasi hari itu. Asetnya Lita Studio berupa kas bertambah sebesar 3 juta. Kemudian, di sisi lain, ekuitas studio juga bertambah karena pendapatan jasa bertambah sebesar 3 juta. Tanggal 25 Januari 2023 diambil untuk kepentingan pribadi Nona Talita sebesar 1 juta. Asetnya Lita Studio berkurang sebesar 1 juta. Kemudian di sisi lain, ekuitas Lita Studio berkurang karena pengambilan pribadi bertambah sebesar 1 juta. Tanggal 30 Januari 2023 membayar tagihan air dan listrik bulanan sebesar 1.900.000. Asetnya Lita Studio berupa kas berkurang sebesar 1.900.000. Kemudian di sisi lain, ekuitas Lita Studio berkurang karena beban bertambah sebesar 1.900.000. Kita masuk kepada transaksi terakhir ya di sini, benar. Karena karyawan sudah bekerja keras selama 1 bulan, maka mereka berhak mendapatkan gajinya. Transaksi ini dicatat pada persamaan dasar akuntansi dengan asetnya Lita Studio berkurang sebesar 10.500.000. Kemudian di sisi lain, ekuitasnya Lita Studio berkurang karena beban, dalam hal ini beban gaji, bertambah sebesar 10.500.000. Baik, kalau kita sudah menyelesaikan semua transaksi dan sudah dicatat pada persamaan dasar akuntansi, kita bisa menjumlahkan tiap-tiap akun agar didapat total akhirnya ya. Kita bisa pakai rumus SUM. Ini didapat 24.700.000. Ini bisa kita tarik aja ya, seperti ini. Kita cari untuk yang kelompok aset terlebih dahulu. Kemudian untuk kelompok liabilitas, kita hitung juga ya totalnya, masih dengan rumus yang sama. Utang usaha kita 0 ya, karena utang yang kita punya pada bulan Januari sudah kita bayar lunas. Kemudian kita tarik saja ke sini. Selanjutnya kelompok ekuitas. Tarik lagi ke sini.
karena rumusnya sama ya. Kita cari lagi berapa total untuk kelompok aset. Kita gabungkan semua jumlah ini ya. Dengan rumus yang sama. Rumus sum. Kemudian kita blok sampai kelompok aset saja ya. Kelompok liabilitas. Ekuitas. Oke, kemudian liabilitas plus ekuitas didapat totalnya sebesar oke. Jadi perlu diingat bahwa dalam persamaan dasar akuntansi, sisi aset dan sisi liabilitas plus ekuitas itu harus menunjukkan hasil yang seimbang. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi saya, alhamdulillah sudah seimbang ya. Dan insya Allah sudah benar, karena tadi sudah benar-benar dicek dan pelan-pelan juga mengerjakannya sesuai dengan ilustrasi yang tertera. Didapatlah hasilnya 71.300.000. Baiklah, kita masuk pada aktivitas selanjutnya, yaitu analisis transaksi. Di sini saya sudah punya template untuk transaksi tanggal 1 Januari 2023. Jadi, akun yang terlibat untuk transaksi tanggal 1 Januari 2023 adalah, seperti yang kita tahu dari ilustrasi ini, bahwa cash bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Nona Talita ke Lita Studio. Kemudian dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun selanjutnya itu Talitas Capital atau modal Nona Talita. Bertambah. Karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Nona Talita. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa? Karena Talitas Capitals adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini, modal Nona Talita bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian kita masuk pada transaksi selanjutnya. Ini ya, masih pada tanggal 1 Januari 2023, akun yang terlibat adalah 1 Januari 2023. Akun yang terlibat yaitu prepaid rent. Untuk prepaid rent sendiri, pengaruhnya bertambah. Kemudian, kenapa bertambah? Karena ruko tersebut sudah dibayar sewanya untuk 1 tahun ke depan. Oke. Kalau prepaid rent alias sewa dibayar di muka ya, bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena sama seperti cash ya. Karena prepaid rent adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid rent bertambah, sehingga dapat sesuai saldo normalnya. Pas ya, karena prepaid rent adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid rent bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun lain yang terlibat, kalau kita lihat dari ilustrasi ini, yaitu cash. Cashnya apa? Cashnya berkurang.
Kenapa berkurang? Karena dipakai untuk membayar sewa ruko 1 tahun ke depan. Dicatat pada posisi apa? Jika cash berkurang, dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cashnya tidak bertambah, tapi berkurang, sehingga dicatat berlawanan. Berlawanan dari saldo normalnya. Kemudian, transaksi tanggal 2 Januari 2023, yang terlibat yaitu equipment. Equipment bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena apa bertambah? Karena sudah dibeli peralatan untuk operasional perusahaan. Kemudian dicatat pada posisi apa? Yaitu posisi debit. Kenapa? Karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Titik. Karena equipment adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lain equipment, akun lain yang terlibat adalah, kita lihat dari transaksi ini, cash. Cashnya apa? Cashnya berkurang. Karena dipakai, karena uang dipakai untuk membeli peralatan. Nah, dicatat pada posisi apa? Seperti tanggal 1 Januari 2023, cashnya berkurang, dicatat pada posisi kredit. Kemudian, kenapa di kredit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat berlawanan dari saldo normal. Dan ada akun apa lagi? Karena tadi belum lunas membayar peralatan fotografinya, maka kita akui sebagai utang, ya, utang usaha, yaitu akun payable. Di sini akun payable-nya bertambah. Kenapa bertambah? Karena peralatan tidak sepenuhnya dibayar secara tunai. Sisanya dibayar kredit. Bayar kredit artinya perusahaan mengakui punya utang usaha. Karena peralatan tidak sepenuhnya dibayar secara tunai, sisanya dibayar kredit. Bayar kredit artinya perusahaan mengakui punya utang usaha. Kemudian, jika akun payable bertambah, dicatat pada posisi apa? Yaitu posisi kredit. Kenapa pada posisi kredit? Karena akun payable adalah bagian dari liabilitas. Dan saldo normal liabilitas adalah kredit. Dalam transaksi ini, akun payable bertambah, sehingga dicatat
sesuai saldo normal. Karena akun payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini, akun payable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan transaksi tanggal 3 Januari 2023, akun yang terlibat adalah perlengkapan ya, atau supplies. Supplies-nya bertambah karena sudah dibeli perlengkapan ya, perlengkapan. Karena sudah dibeli perlengkapan untuk operasional perusahaan. Catat pada posisi debit. Kenapa? Kita langsung copy saja ya untuk mempersingkat waktu. Sama seperti kasus equipment. Karena supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, supplies bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian, akun lain yang terlibat yaitu cash. Karena dibayar secara tunai, maka cashnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena uang dipakai untuk membeli perlengkapan. Karena uang dipakai untuk membeli perlengkapan, sehingga cashnya berkurang. Dicatat pada posisi apa kalau tadi cash berkurang? Kita lihat ya. Nah, cash berkurang dicatat pada posisi kredit. Kredit. Kenapa pada posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dari saldo normalnya. Sama ya? Baik. Dan tanggal 4 Januari 2023 tidak ada pengaruhnya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sampai dianalisis juga kita tidak perlu analisis ya, karena dia bukan transaksi keuangan. Kemudian tanggal 6 Januari 2023, oke, akun yang terlibat tanggal 6 Januari 2023 yaitu cash. Rate-nya bertambah karena apa? Karena menerima uang atas jasa yang sudah diselesaikan. Kemudian kalau cash bertambah dicatat pada posisi apa? Kita lihat tadi. Cash bertambah dicatat pada posisi debit. Karena apa? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Bisa langsung kita paste saja ya karena sama untuk mempersingkat waktu. Yang dicatat pada posisi debit. Dan akun lain yang terlibat yaitu pendapatan jasa. Service revenue. Baik, service revenue-nya bertambah karena sudah memberikan jasa kepada pelanggan nih, sehingga menerima uang yang diakui sebagai pendapatan jasa. Alasannya kenapa service revenue dikatakan bertambah karena sudah menyelesaikan. Karena sudah menyelesaikan jasa kepada pelanggan sehingga menerima uang yang diakui sebagai pendapatan jasa. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa kredit? Karena service revenue adalah bagian dari pendapatan. Saldo normal pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian tanggal 7 Januari 2023. Akun yang terlibat yaitu cash.
bertambah karena sudah menerima uang tunai. Kalau cash bertambah di posisi debit. Karena apa? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Nah, kemudian akun lain yang terlibat yaitu pendapatan diterima di muka. Karena, kita tulis dulu, pendapatan diterima di muka itu bahasa Inggrisnya unearned service revenue. Bertambah ya, karena unearned service revenue bertambah karena uang sudah diterima Lita Studio sebelum studio memberikan jasanya. Kemudian, jika unearned service revenue bertambah, kita catat pada posisi apa? Ya, kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Unearned service revenue ini termasuk dalam kelompok liabilitas, berarti sama dengan akun payable tadi ya. Unearned service revenue adalah bagian dari liabilitas. Dalam hal ini, liabilitas jangka pendek. Saldo normal liabilitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, unearned service revenue, unearned service revenue bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian, tanggal 9 Januari 2023. Akun yang terlibat yaitu piutang. Atau bahasa Inggrisnya akun receivable. Nah, akun receivable ini bertambah. Kenapa bertambah? Karena sudah memberikan jasa kepada pelanggan, tapi belum menerima uang. Piutang bertambah dicatat pada posisi apa? Yaitu posisi debit. Piutang bertambah dicatat pada posisi debit. Karena apa? Karena akun receivable adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, akun receivable bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian, service revenue. Service revenue-nya itu bertambah. Service revenue itu bertambah karena apa? Karena jasa sudah diselesaikan. Kalau service revenue bertambah, dicatat pada posisi apa? Sama seperti tanggal 6 ini ya, bertambah pada posisi kredit. Kemudian kenapa dicatat pada posisi kredit? Nih, karena service revenue adalah bagian dari pendapatan. Saldo normal pendapatan adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Sama ya? Oke. Kemudian, transaksi selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023. Akun yang terlibat itu adalah akun payable. Dalam hal ini, akun payable-nya berkurang, alias utangnya berkurang. Utang Lita Studio itu berkurang. Karena apa? Karena utang usaha sudah dibayar. Akun payable berkurang dicatat pada posisi apa? Debit. Nah, kita lihat yang pada tanggal 2 Januari 2023, akun payable-nya itu bertambah di posisi kredit. Sedangkan yang pada tanggal 11 sekarang ini, akun payable-nya itu berkurang, dicatat pada posisi debit. Nah, maka alasannya kenapa dicatat pada posisi debit?
karena berlawanan dari saldo normalnya, yaitu kredit, sehingga dicatat pada posisi debit. Berkurang ya, sehingga dicatat berlawanan dari saldo normal. Oke, kemudian akun payable pada cash. Cashnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena uang dipakai untuk membayar utang usaha. Nah, cash berkurang dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Kita lihat pada transaksi yang sama. Nah, karena cash berlawanan dari saldo normal jika berkurang. Oke, kemudian tanggal 13 Januari 2023. Akun yang terlibat tanggal 13 Januari 2023 adalah cash. Cashnya bertambah karena sudah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang sudah diselesaikan. Data pada posisi apa? Kalau cashnya bertambah, kita lihat pada posisi debit. Kenapa? Karena cash adalah bagian dari aset, maka saat cash bertambah, dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Kemudian apalagi yang terlibat? Yaitu akun receivable alias piutang. Piutangnya bertambah. Karena apa? Karena pelanggan belum membayar lunas jasa yang sudah perusahaan selesaikan. Masih ada sisa pembayaran yang harus diterima minggu depan. Baik, akun receivable atau piutang bertambah dicatat pada posisi apa? Tadi sudah ada transaksi yang sama. Ya, catat pada posisi debit. Karena akun receivable itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Kemudian, selain itu, ada service revenue nih, yang juga mempengaruhi bertambah. Karena apa? Karena perusahaan telah menyelesaikan menyelesaikan jasa. Catat pada posisi apa service revenue bertambah? Kita lihat. Nih, bertambah posisi kredit. Karena service revenue saldo normalnya adalah kredit. Oke, kita masuk pada selanjutnya. Tanggal 16 Januari 2023. Akun yang mempengaruhi adalah cash bertambah. Dalam hal ini cash bertambah karena telah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang sudah selesai minggu lalu. Cash bertambah dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena cash adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Karena bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian, cash pada apa? Pada piutang. Nah, piutangnya untuk tanggal 16 Januari 2023 ini berkurang karena pelanggan sudah membayar lunas utangnya kepada
perusahaan. Kalau piutang berkurang, dicatat pada posisi apa? Nah, kita lihat di sini. Nih, piutang bertambah dicatat pada posisi debit. Nah, kalau berkurang, artinya dicatat pada posisi oke. Karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, akun receivable-nya berkurang ya. Sehingga dicatat berlawanan nih dari saldo normal. Oke, kemudian tanggal 20 Januari 2023. Nah, transaksi pada tanggal 20 ini sama persis dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2023, yaitu pelunasan untuk piutang. Jadi bisa langsung saja ya kita untuk mempersingkat waktunya. Ini sama persis ya transaksi yang terjadi untuk tanggal 20. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke tanggal selanjutnya, tanggal 21. Tanggal 21 itu akun yang terlibat sebagai berikut, yaitu akun receivable, piutang lagi ya, piutang, bertambah. Karena apa piutang bertambah? Karena sudah memberikan jasa kepada pelanggan tapi belum menerima uang. Ya. Kalau piutang bertambah dicatat pada posisi debit. Ya, kita cari. Nah, akun receivable bertambah di posisi debit. Karena apa? Karena akun receivable adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit, maka kalau bertambah dicatat sesuai saldo normal. Kemudian, akun receivable pada service revenue. Service revenue-nya bertambah. Kenapa bertambah? Karena jasa sudah diselesaikan. Catat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena service revenue bagian dari pendapatan yang bersaldo normal kredit. Sehingga jika dia bertambah dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, tanggal 22 Januari 2023. Perlengkapan atau supplies bertambah karena sudah dibeli perlengkapan untuk operasional perusahaan. Nah, dicatat posisi apa kalau supplies bertambah? Debit. Karena apa? Kita lihat pada transaksi tanggal 2 sama ya. Maaf, transaksi tanggal 3 itu sama. Supplies bertambah debit. Transaksi tanggal 22 ini sama persis seperti tanggal 2 Januari 2023. Kita lihat ya. Nih, sama ya. Maaf, tanggal 3 maksud saya tanggal 3. Dibeli perlengkapan. Kemudian tanggal 22 membeli ATK. ATK itu sama dengan perlengkapan dan secara tunai, sama-sama secara tunai. Maka kita bisa ambil aja dari yang tanggal 3 tadi untuk mempersingkat waktu ya. Nih, copy aja. Oke. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya, tanggal 23 Januari 2023. Karena namanya jasa reparasi kamera, jadi bahasa Inggrisnya itu repair and maintenance expense. Beban reparasi dan perawatan bertambah. Kenapa beban bertambah? Karena perusahaan entitas video sudah merasakan manfaat dari jasa reparasi dan perawatan kamera ya. Nah, ini beban bertambah dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena kenapa beban bertambah dicatat pada posisi debit? Karena beban atau di sini beban jasa dan perawatan adalah bagian dari
kelompok beban. Saldo normal beban itu sama seperti saldo normal asetnya, yaitu debit. Dan dalam transaksi ini, repair and maintenance expense bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normal. Oke. Nah, apa terhadap cash? Cashnya berkurang. Karena apa? Karena uang dipakai untuk membayar jasa reparasi dan perawatan. Kalau cash berkurang dicatat pada posisi kredit ya. Alasannya kita ambil dari sini. Karena cash adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit, jadi kalau dia berkurang maka catat berlawanan dari saldo normalnya. Catat pada posisi kredit. Kemudian masuk kepada proses selanjutnya tanggal 24 Januari 2023. Cash bertambah. Karena sudah menerima uang atas jasa yang sudah diselesaikan oleh Lintas Video. Cash bertambah, kita catat pada posisi debit. Kenapa di posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Sehingga jika cash bertambah, maka catat sesuai saldo normalnya. Oke, akun lain yang terlibat yaitu service revenue. Revenue-nya apa? Bertambah. Karena sudah memberikan jasa kepada. Karena sudah memberikan jasa kepada pelanggan sehingga menerima uang yang diakui sebagai pendapatan jasa. Service revenue bertambah, kita catat pada posisi apa? Kredit. Kenapa kita catat pada posisi kredit? Karena service revenue itu termasuk kelompok pendapatan yang bersaldo normal kredit, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Nah, kemudian tanggal 25 Januari 2023. Diambil untuk kepentingan pribadi. Diambil untuk kepentingan pribadi, kalau diambil untuk kepentingan pribadi itu namanya price. Karena mengambil kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oke. Catat pada posisi apa? Posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena totalitas price adalah bagian dari ekuitas ya. Saldo normal ekuitas itu kredit. Dan dalam transaksi ini, price-nya Talita berkurang. Sehingga dicatat berlawanan dari saldo normalnya. Kemudian selain price yang berkurang, cash juga berkurang. Kenapa berkurang? Karena uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau cash berkurang, dicatat pada posisi kredit. Cash berkurang, dicatat pada posisi kredit. Karena apa? Cash itu masuk bagian aset. Kelompok aset bersaldo normal debit jika berkurang, dicatat berlawanan dari saldo normalnya. Tanggal 30 Januari 2023. Membayar tagihan air dan listrik. Nah, air dan listrik ini termasuk beban utilitas atau utilities
expense. Utilitas itu maksudnya keperluan sehari-hari ya. Jadi beban utilitasnya bertambah ya, karena perusahaan sudah memakai listrik dan merasakan manfaat dari air selama sebulan. Jadi, wajib membayar tagihannya. Nah, beban tadi bertambah dicatat pada posisi apa? Kita cari beban. Nih, bertambah pada posisi debit. Kenapa pada posisi debit? Karena beban termasuk bagian beban ya. Beban utilitas ini termasuk bagian beban. Jadi, kalau bertambah dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Utilities expense adalah bagian dari beban. Kalau normal beban adalah debit dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal. Kemudian lawannya pasangannya adalah cash. Cashnya berkurang. Karena apa? Karena uang dipakai untuk membayar tagihan listrik dan air. Nah, kalau cash berkurang, kita cari. Nah, cash berkurang, maka catat pada posisi kredit. Ya, kredit. C. Expense. Sales expense-nya apa? Bertambah. Kenapa bertambah? Karena sudah dirasakan manfaat dari kinerja para karyawan selama 1 bulan. Sehingga para karyawan mendapatkan hak berupa gaji. Nah, salary expense ini sama dengan sales expense ya, sama-sama beban. Jadi kalau bertambah dia dicatat pada posisi debit. Kenapa? Nah, copy saja. Kita ganti dengan salaries. Sama-sama membayar beban. Nah, karena sama-sama membayar beban berarti sama ya. Cashnya berkurang dan dicatat pada posisi kredit. Oke. Ya, gaji karyawan. Baik, kita sudah menyelesaikan analisis transaksinya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2023.